Oke, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama sekali ya tidak membuat video tentang bisnis yang aku udah garap. Jujur li, banyak banget, tapi aku tidak ingin melanggengkan definisi kalah. Kita lagi belajar aja sih gitu, soalnya kalau emang secara lapangan tuh bakal lebih susah kan mempraktekannya. Jadi kayak Allah uji nih, lo seberapa tahan banting sih gue uji gitu kan. Mungkin Allah bilangnya seperti itu, mungkin gak etis ya, mungkin pas teman-teman dengar aku ngomong kayak gitu. Cuman ya, untuk memaknai beberapa hal kita nggak mudah ya untuk mencap gue gagal, gue bodoh, dan narasi-narasi lain yang sangat negatif buat diri sendiri. Jadi di video kali ini aku bakal share salah satu deck aku kemarin aku kerjain pas ada lomba dari Polri kolaborasi dengan UNY. Namanya itu adalah Bayangkara Entrepreneurship Concept Competition. Nah, dari branding awalnya, kalau aku dengar dari judulnya itu sendiri kan aku kira KWU ya, terkait kewirausahaan gitu ya. Kita buat bisnis modal kanvas dari pertama, ataupun bisnis plan gitu, ide bisnis. Tapi ternyata misinya adalah kita ngebantu UMKM di Jogja nih, mana yang menjual produk khas Jogja, terus kita coba cariin tuh solusi pemasarannya seperti apa. Nah, aku pribadi kalau di Jogja itu ya melihat banyak banget ya beragam. Mulai dari food and beverages, mulai dari tempat wisata, mulai dari kesenian. Nah, menurutku yang paling possible untuk digerakkan dalam waktu singkat dengan teman-temanku yang juga punya atensi berbeda-beda juga. Akhirnya aku milih produk wedang uwuh gitu ya, wedang sampah istilahnya. Soalnya dia emang konten dari wedang uwuhnya itu banyak campuran ya. eh, ada jahe, ada daun-daunnya, aku lupa jenis-jenisnya apa gitu ya. Tapi di sini udah ada perkenalan produknya gitu ya. Ada jahenya, ada kayu secangnya, ada kayu manis, ada cengkeh kayak gitu. Dan tidak lolos, yeay! Ternyata kalau aku lolos, nanti aku nggak bisa ikut agenda upgrading asrama, guys. Karena di asrama aku itu banyak sekali pembekalan agama bagi diriku yang sangat-sangat kurang beriman. Jadi kita bisa mengambil hikmah ya kalau oh kamu nggak lulus berarti tandanya Allah emang mau kamu fokus ke hal yang lain aja gitu ya. Dan semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat buat pelajaran banyak orang kayak gitu. Nah ini sebentar aku pastiin dulu. Nah jadi misinya dari slide ini sebenarnya cuma 6 slide. Cuma 5 slide. Tadi pembukanya tuh covernya nggak dihitung. Awalnya kita kayak ngejelasin aja si executive summary dari teh CG-nya. Sebenarnya kalau executive summary, ini kan progres aku bulan September ya. Setelah aku ikut mentoring juga dan koreksi terkait deck-deck yang aku punya, dari mentorku sendiri, Mbak Belina bilang, executive summary tuh, lu jangan ngulang lagi informasi yang bisa sudah tahu. Jadi lu nggak jelasin inti masalahnya apa, lu buat solusinya kayak gitu. Nah, harusnya sih tidak seperti ini sih. Bisa dikemas lebih menarik lagi kayak gitu. Nah, terus buat analisis situation, communication, dan question, kita bisa membaca nih situasi bisnisnya seperti apa. Terus satu cara untuk menelisiknya adalah ketika medsosnya udah kita dapetin tapi nggak maksimal, aku kemarin sama nelpon pemiliknya. Jadi aku WA, ibu saya izin telepon ya sekitar setengah jam gitu ya menelisik ternyata si perusahaan itu sekarang lagi direnovasi guys dan trennya adalah ketika pandemi itu udah laku banget karena orang-orang percaya oh dengan udah COVID aku selesai tuh. Nah sekarang karena animonya September kan belum perubahan musim ya, orang-orang mager sih apalagi Gen Z yang suka boba-bobaan ya. Tapi kalau misalnya aku merelatekan ke Desember sekarang, OTW Desember ini ya, aku aja sempet cepet banget dropnya secara fisik. Jadi kayaknya kalau untuk pemasaran udah umum untuk kesehatan di zaman-zaman pancaroba atau perubahan musim kayak gini nih bakal laku keras kayak gitu. Nah, terus buat communication sih intinya gimana cara deketin Gen Z gitu ya. Susah banget karena Gen Z tuh raja konsumen, guys. Mereka tuh kayak, ya kamu kalau ada sesuatu yang laku di Gen Z tuh udah viral lah, istilahnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya lebih kayak strategi pemasaran yang berkelanjutan kayak gitu. Jadi gak cuman pakai ya sebulan 2 bulan tapi sampai selamanya. Ini ada hasil riset sekitar berapa orang ya ngisi riset tuh alhamdulillah gitu ada ngisi 34 gitu ya. Teman-teman silakan cek di Git LY-nya aja. Jadi apa sih tujuan lu riset, Zra? Karena aku pengen tahu apakah Gen Z itu semua-muanya anti sama minuman herbal. Ternyata masih ada loh guys yang sampai dia itu ngegeprek bahan-bahannya sendiri kan rajin kan. Nah,
Jadi itu jadi data kita sih. Ternyata mereka masih punya persepsi, aku tidak takut dengan minuman herbal pahit itu adalah mitos dan lain-lain gitu. Nah, karena untuk mempersingkat isi konten slide-nya, jadi aku langsung mulai konsep pemasarannya di sini, mungkin kurang lebih. Nah, kalau buat produk sendiri, ada beberapa inovasi yang terkait sama kemasannya. Misalnya nih kayak gini, ini kan botol minum ya. Dia kan ada leather, ada apa ya sebenarnya kayak pengait pegangan berbahan dasar kulit gitu ya. Terus bahannya itu bisa sejenis termos yang bisa buat air hangat gitu. Nah, buat jamu sendiri, dari hasil riset kita, ternyata orang-orang itu suka memposting hal-hal yang unik bagi kita, bagi mereka sendiri gitu. Misalnya, aku beli kopi, ini misalkan kita kopi ya, terus ada quotes, good morning, have a nice day gitu. Nah, itu bisa jadi, ya, ya layak untuk diposting lah gitu. Jadi, aku bawa inspirasi dari eh, quotes-quotes bahasa Jawa untuk kita tambahkan di jamunya. Siapa tahu kan di-share kan, kita nggak tahu. Tapi ya aku lihat sih, orang-orang aja, sorry, minum Starbucks. Cuman ada namanya meskipun typo gitu ya. Misal Azra jadi Ajra atau siapalah. Itu juga di-upload loh. Padahal typo gitu. Terus karena orang-orang kan suka hal yang instan ya. Sama halnya mungkin aku benchmark ke Kiranti kayak gitu. Nah kayaknya boleh deh kalau jamunya itu nanti dikemas pakai kaca. Yang on the go banget lah gitu. Orang-orang nggak perlu nunggu ataupun nyeduh. Karena kan ya Gen Z mungkin bukan semuanya males ya. Mayoritas males untuk memproses makanan-makanan seperti itu. Karena kita udah biasa makanan instan. Nah, terus ini buat promotion, gimana caranya? Mungkin ini out of the box. Bukan aku memuji diriku ya, tapi kayaknya karena saking tidak umumnya, juri tidak memilih ini karena sangat-sangat aneh. Jadi, out of the box-nya mungkin rasanya beda. Menurut judgementku aja sih. Nah, pertama, kalau misalnya terkait food and beverage itu kan dia melibatkan five senses marketing ya. Jadi bukan cuma buat ngiler, tapi gimana caranya tuh masyarakat itu bisa nyicip gitu. Jadi aku pengennya sih kayak ada video testimoni natural konsumen, kita nawarin orang-orang bule, karena di Jogja itu kan banyak wisatawan asing juga ya. Ya udah mereka minum aja jamunya, nanti dites. Oh, wedang ungu tuh seperti ini ya. Oh, misalnya beras kencur kayak gini gitu. Atau misalnya nanti ada challenge barang siapa ke kedai jamunya dengan joget atau dengan nyanyi bahasa Jawa gitu kan. Nanti dapat potongan harga dan lain-lain. Mungkin emang out of weird ya, jadi emang nggak lolos mungkin dari sini gitu ya. Terus juga ini ada sosialisasi Indonesia Sehat. Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis, ya pasti materialistik ya. Orang sakit tuh banyak dan itu otomatis akan membuat peluang bisnis yang makin besar. Jadi dengan musim yang seperti ini pancaroba ataupun orang-orang yang punya penyakit beragam itu bisa banget loh guys ditangkal dengan adanya undang ungu ini ya minimal buat imun kayak gitu. Kita akan kerjasama dengan banyak institusi kayak gitu. Gitu sih, teman-teman silakan baca aja terkait teknisnya. Nah, ini buat price, strategi pemberian harga sendiri. Biar kompetitif, ya aku cuman ngasih ide supaya bisa dibundling sama oleh-oleh diet friendly. Kenapa? Karena banyak sekali oleh-oleh itu yang tidak lansia friendly, guys. Apalagi eh, isu kesehatan kan semakin meningkat ya. Isunya juga anak-anak muda tuh rentan gampang dapat diabetes. Jadi aku pengen kita punya culture baru lah terkait oleh-oleh sehat di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kita ngasih buat tangan ke siapapun, kita nggak usah worry. Nanti jamunya bakal dibanding sama keripik buah ataupun yang lain ya. Nah ini terakhir ada place, itu tempat penjualan yang oke. Itu adalah cara supaya produknya ini cepet sampai ke konsumen gitu ya. Jadi pertama itu aku milih dan teman-teman ya milih agen travel. Kenapa? Karena travel itu kan penumpangnya gonta-ganti ya. Ada sih yang setia gitu kan. Oh, aku PP setiap minggu misalnya. Tapi agen travel ini yang aku maksud banyak sih, bukan antar kota doang guys, tapi sewa-sewa mobil itu loh yang 12 jam 700.000 gitu kan. Nah, biar nanti orang-orang yang nggak usah turun repot rempong nyari referensi oleh-oleh, dititipin aja ke agen travelnya. Karena aku pernah ngeliat travel itu, di balik sofanya dia tuh ada poster, beli bakpia lewat supir travel ini dapat diskon 50% kayak gitu. Terus next ini juga ada tempat wisata dingin dan panas seperti lereng gunung, pantai, villa, dan lain sebagainya, outdoor dan indoor karena mereka sering banget menyediakan minuman instan. Jujur nih, minuman instan itu gulanya tinggi banget. Satu saset ada yang lebih dari 10 gram gitu. Meskipun tuh titelnya jahe dah atau susu susu jahe gitu ya.
Terus juga kita bisa, memasarkan lewat UKS, sentra kesehatan di institusi. Kenapa? Karena mungkin ini aku baru ngeliat satu sampel ya, beberapa villa di atas Jogja itu di daerah Kaliurang, itu kan sepi ya, rumahnya bagus, maksudnya dingin gitu ya, tapi tidak ada tempat untuk minum, hal-hal yang sehat, hal-hal yang relate sama orang kedinginan tuh gimana sih? Nggak ada warungnya dan lain-lain. Nah, kalau misalnya nanti si Wedang Uwuh Teh Siji ini bisa ekspansi ke tempat wisata, kayaknya bakal bagus banget. Karena orang-orang pasti akan ingin mencoba, oh namanya unik ya, dan juga kebutuhan kedinginan kan pasti butuh yang anget-anget kayak gitu. Itu sih, ini ada video presentasinya karena emang aku disuruh upload video presentasinya. Nah, sekian mungkin dari presentasi singkat ini. Semoga bermanfaat dan bisa kepakai buat teman-teman yang lagi memecahkan kasus produk kesehatan. Gitu deh, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau decknya, boleh banget chat di IG ku kali ya, @azra_firdausya, ataupun komen di kolom YouTube video yang di bagian komentarnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.